Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar cara menghitung secara manual one sample t-test. Konsep dasar dari one sample t-test telah saya uraikan pada video sebelumnya, sehingga pada cara hitung manual ini kita dapat langsung menuju ke contoh kasus dan penyelesaiannya. Ujian persyaratan masuk bagi calon mahasiswa jurusan olahraga, setiap peserta diwajibkan mampu melakukan 40 lompatan per menit. Dari 15 sampel yang diambil secara acak, didapatkan data lompatan per menit mahasiswa sebagai berikut. Apakah dari data sampel di atas dapat disimpulkan bahwa lompatan dipenuhi oleh calon mahasiswa jurusan olahraga jika diasumsikan sampel berdistribusi secara normal? Berikut ini merupakan data hasil lompatan calon mahasiswa olahraga sebanyak 15 sampel dengan masing-masing jumlah lompatan per menitnya. Selanjutnya kita dapat langsung menuju ke langkah-langkah pengujian dari one sample t-test ini. Langkah yang pertama kita dapat menentukan hipotesis. Hipotesis 0 dari penelitian ini yakni mu sama dengan 40, atau dapat dikatakan jumlah lompatan calon mahasiswa olahraga memenuhi 40 lompatan per menit. Dan hipotesis alternatif dari penelitian ini adalah mu tidak sama dengan 40, atau dapat dikatakan dengan jumlah lompatan calon mahasiswa olahraga tidak memenuhi 40 lompatan per menit. Setelah kita menentukan suatu hipotesis dari penelitian, selanjutnya kita dapat menentukan besaran alfa. Besaran alfa ini ditentukan sendiri oleh peneliti. Besaran alfa ini, kalau teman-teman tahu, merupakan tingkat kesalahan dari suatu penelitian. Maka di sini peneliti mengambil tingkat kesalahan sebesar 5% dari beberapa opsi yang ada, yakni 1%, 5%, 10%, atau 15%. Dengan demikian, maka tingkat kepercayaan penelitian ini sebesar 95%. Selanjutnya, langkah yang ketiga, kita dapat melakukan statistik uji one sample t-test. Kita melakukan uji statistik dengan menggunakan one sample t-test dengan rumus bagi berikut. T hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan S dibagi dengan akar N. X bar merupakan rata-rata hasil lompatan siswa dikurang dari mu 0 merupakan rata-rata populasi, atau seperti di soal ini yakni 40 lompatan. S merupakan standar deviasi dari sampel per akar N merupakan jumlah sampel yakni 15 mahasiswa. Di sini peneliti saya telah menggunakan tabel penolong agar memudahkan nantinya dalam penghitungan. Jadi teman-teman juga bisa menggunakannya jika ingin menghitung secara manual. Selanjutnya kita yang pertama ialah dengan cara menghitung rata-rata. X bar sama dengan sigma X min N. Sigma X merupakan jumlah dari seluruh lompatan siswa atau lompatan mahasiswa dari sampel tersebut dibagi dengan N. N merupakan jumlah sampel. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah seluruhnya ialah 600 dibagi dengan 15, didapatkan X bar sebesar 40. Selanjutnya yang kedua, kita dapat mencari standar deviasi. Standar deviasi dapat dihitung dengan cara akar N sigma X bar pangkat 2 dikurang dengan dalam kurung sigma X bar pangkat 2 dibagi dengan N dikali N-1. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa
N dari penelitian ini adalah sebesar 15 siswa dikali dengan sigma X bar kuadrat sudah kami hitung, didapatkan nilai sebesar 24.168, maka 15 dikali 24.168 dikurangi dengan 600 dipangkat 2 dibagi dengan 15 dikali dengan 14. Maka didapatkan hasil sebesar akar 362.520 dikurangi 360.000 dibagi 210. 210 ini hasil perkalian dari 15 dikali 14, maka sama dengan akar 2520 dibagi 210. Didapatkan standar deviasi sebesar 3,46. Jika melihat dari rumus T hitung, maka seluruh komponen dari rumus ini telah terpenuhi. X bar telah diketahui sebesar 40, mu 0 juga sudah telah diketahui, standar deviasi juga telah diketahui. Maka kita dapat langsung menghitung T hitungnya, yakni X bar sebesar 40 dikurangi dengan 40 mu 0 dibagi 3,46, standar deviasi dibagi dengan akar 15. Maka 40 dikurangi 40 sama dengan 0 dibagi 3,46 dibagi dengan akar 15. Ini dapat dioperasikan dengan cara 0 dikali akar 15 dibalik ya teman-teman, per 3,46. Maka didapatkan hasil 0 dikali akar dari 15 ialah 3,873 dibagi dengan 3,46, didapatkan T hitung sebesar 0. Setelah kita mendapatkan T hitung, kita dapat menentukan daerah kritis. Daerah kritis didapatkan dari T tabel dengan rumus demikian. Karena kita menggunakan two tiled atau dua sisi, ujian sampel t-test dua sisi, maka kita dapat menentukan T tabel sebagai berikut. T sama dengan alfa per 2 n-1. T tabel sama dengan 0,05 karena kita menggunakan alfa sebesar 5% atau 0,05 dibagi 2 n-1, maka T tabel 0,025 15 min 1 yakni 0,025 14. Maka T tabel didapatkan T tabel sebesar 2,145. Mari kita lihat pada tabel distribusi T bahwa di sini merupakan angka-angka yang menunjukkan berapa besaran yang kita rujuk, dan di sini merupakan alfa dari yang telah kita tentukan. Kita telah menentukan alfa sebesar 5% dan two tiled yakni menjadi 0,025, dan di sini merupakan 14 didapatkan dari n-1 yakni jumlah sampel dikurangi 1, 14, maka didapatkan T tabel sebesar 2,14479 atau dapat dibulatkan menjadi 2,145. Nah, untuk selanjutnya kita dapat mengetahui dasar pengambilan keputusan dari one sampel t-test ini, yakni H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. T tabel di sini yakni 2,145 atau min T hitung lebih kecil dari min T tabel yakni min 2,145. Maka setelah kita mengetahui T hitung dan T tabelnya, yakni T hitung sebesar 0 dan T tabelnya sebesar 2,145, kita dapat menyatakan keputusan. Jika H0 ditolak dengan persyaratan T hitung lebih besar dari T tabel atau min T hitung lebih kecil dari T tabel, maka jika 0 lebih kecil dari 2,145
atau terhitung lebih kecil dari T tabel, dan atau 0 lebih besar dari min 2,145 atau min T hitung lebih besar dari min T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa HO ini berada pada daerah penerimaan dan bukan pada daerah penolakan. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lompatan mahasiswa dipenuhi sebanyak 40 lompatan per menit. Demikian cara menghitung secara manual one sample test. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan tentang one sample test. Salam sehat dan jangan lupa berlatih. Terima kasih.